Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji yang empat, qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis, itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kita ini hanya sekedar mentaati, menjalankan apapun segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuknya adalah kita menyukuri nikmat hidup. Nikmat hidup itu sangat luar biasa apabila kita dipahami adanya sengsara, adanya nikmat, adanya sakit, ada pula yang bermacam-macam. Disitulah makna daripada semuanya nikmat hidup. Semua selagi orang itu masih ada akalnya, sehat, dan semuanya itu pasti akan merasakan, dan itu pasti dibagi semua. Di dalam Islam itu sebenarnya kita diajarkan tidak susah dalam menjalankan agama Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna dina yusrun walan yushaddad dinu illa ghalabah fasadidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawahati wa syai'in minadul jati. Itu diterangkan bahwa sesungguhnya agama Islam itu sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti, karena secara ilmiah maupun secara ilmu apapun itu gampang dipahami. Jadi tidak ada sesuatu yang kesulitan, dan dalam ajaran agama Islam itu yaitu diberikan suatu pengertian. Yaitu apa pengertiannya? Pengertiannya yaitu saling menghormati, saling menebarkan kebaikan, dan saling menjaga dari hal-hal yang buruk. Dan tidak ada suatu pemaksaan apapun. Apabila ada orang Islam yang mengaku dirinya Islam, dalam hal memberikan pengertian Islamnya, memaksa, itu berarti bukan Islam. Itu namanya pinter kata sendiri atau benar kata sendiri. Karena setiap orang Islam pasti mempunyai ilmu adab, dan ilmu adab itulah yang akan mengerti, menghormati Allah itu seperti apa, menjalankan atau menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa, menghormati seorang orang tuanya seperti apa, menghormati gurunya seperti apa. Semuanya itu diatur, dan di antara keempat itu
apabila Anda, kita semua berkhianat dalam arti kita itu sudah membenci di antara Allah, orang tua, baginda Rasulullah dan guru, Anda jangan coba-coba akan bisa mendapatkan tiket ke surga. Karena kunci utamanya Anda bisa masuk ke surga yaitulah dari 4 yang Anda harus ketahui. Yang pertama yaitu adalah menghadapi Allah seperti apa adabnya dipakai, menghadapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu harus bagaimana adabnya dipakai, menghadapi orang tua ya harus dipakai adabnya, menghadapi seorang guru ya ada harus pakai, dan tidak boleh membentaknya, tidak boleh. Apabila ada orang yang seperti itu, maka bersiap-siaplah orang itu akan terkena penyakit. Nggak tahu penyakitnya lambung, apakah penyakitnya lututnya itu jadi bengkak, apakah orang itu akan menjadi seperti orang yang tidak berguna, karena orang itu sudah berani membentak dari sumber surga yang harus kita hormati, yaitu adalah patuh kepada yang tadi disebutkan. Agama Islam itu tidaklah seperti yang mereka katakan atau dengan caranya radikal, bukan. Dan orang-orang yang gak mengerti tentang Islam jangan mengartikan Islam itu radikal. Jangan mengartikan orang itu memahami syariat itu adalah orang radikal. Dan jangan orang yang mengartikan bahwa orang yang benar-benar taat kepada Allah itu radikal. Anda sebagai orang Islam kalau sudah mengatakan orang Islam dikatakan radikal, Anda sebagai orang Islam kalau mengatakan orang yang menjalankan syariat itu radikal, berarti Anda itu adalah Islamnya Islam apa? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau Anda diri sendiri aja tidak mengerti tentang syariatnya Islam, bagaimana Anda dikatakan orang Islam? Karena orang Islam itu patokannya harus mengerti syariat Islam. Apabila orang Islam mengerti tentang Islam, maka itulah hukumnya wajib. Tapi apabila Anda orang yang sudah mengerti Islam, mengerti syariat Islam, melanggar hukum Islam, maka Anda itu bukan orang Islam. Itu yang harus Anda pahami dan harus ketahui. Banyak kan sekarang ini karena mengorbankan Islam demi kedudukan banyak orang yang mengorbankan tentang hukum Islam. Orang itu mempertahankan tahtanya banyak. Demi takhta, demi harta, banyak orang yang melanggar tentang hukum Islam. Contohnya, yang harusnya kita adil, yang harusnya kita bijaksana, yang harusnya kita matanya tidak buta, semuanya itu bijaknya, adilnya, mata melihatnya itu buta, itu semuanya. Maka orang itu termasuk adalah orang-orang yang bakal ditempatkan kepada posisi neraka. Boleh nanti kita lihat, itu jaminan. Kalau secara hukum Islam yaitu adalah hukum nakli. Hukum nakli yaitu adalah hukum Al-Quran. Kalau hukum akli adalah hukum yang dibuat oleh manusia dan dilanggar kebanyakan orang-orang itu sendiri. Jadi hukum manusia dilanggar oleh manusia, maka akan terjadi yaitu melanggar hukum itu dilanggar, maka akan terjadi kena hukuman. Tapi kalau hukum nakli tidak ada orang yang bisa menghukumnya, karena aturan Allah sudah pasti adanya dan hukuman itu akan datang dari Allah. Jadi insya Allah sahabat-sahabat Majelis Jamiah Ruwet adalah orang-orang yang taat tentang hukum negara Indonesia. Hukum Al-Qur'annya ditaati, karena orang yang taat hukum adalah orang yang mempunyai adab yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang mengaku dirinya benar kata sendiri, insya Allah orang itu akan sengsara sebelum mati, sengsara di dalam kubur, sengsara di akhiratnya.
Dan apabila orang yang seperti itu ketemu dengan orang-orang yang ahlinya, maka akan kena batunya. Karena apa? Karena orang-orang ahli itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, itulah yang saya bisa berikan keterangan tentang agama Islam, bahwa Islam itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Islam itu semuanya serba indah, menebarkan suatu kebaikan dengan ikhlas. Dan hanya itu keterangan yang saya bisa saya terangkan di video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Majelis Jamiah Ruwet Cirebon yang ada berada dimanapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.